warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ibu berharap kalian sehat semua, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan membawa masker cadangan. Jangan lupa hand sanitizer kemanapun kalian berada jika keluar rumah. Dan jangan lupa rajin minum air putih, Baik, minum Bu. vitamin untuk meningkatkan daya tahan imunitas kita ya. Baik, Bu. Kita berdoa semua semoga virus COVID-19 ini segera pergi dari dunia ini agar kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Amin. Amin. Sebelum memulai kegiatan dan pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik. Waktu dan tempat dipersilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ibu Kosu, biasa dipanggil Kosu. Halo, Ibu Ikosu. Halo anak-anak. Saya berasal dari Jakarta, tepatnya wilayah Ragunan Pasar Minggu. Sudah tidak asing lagi kan bagi Enggak, Bu. Yang banyak binatang itu kan, Bu, Ragunan. Iya, kalian sering ke sana ya? Iya, Bu, piknik. Oh iya, bagus. Nah, saat ini saya berkuliah di salah satu universitas di Jakarta, namanya Universitas Indraprasta atau PGRI. Kalian sudah tahu? Tahu, Bu, tapi belum pernah ke sana. Nah, nanti kalau seandainya kalian sudah lulus, salah satu referensi untuk kuliah itu di Unindra itu. Di sana juga banyak sekali jurusan. Salah satu jurusan yang saya pilih adalah jurusan bimbingan dan konseling. Saya kelas ekstensi Y7C dengan NPM 2017-015-00358. Baik. Nah, Ibu kan sudah memperkenalkan diri nih, agar Ibu dan kalian saling mengenal satu sama lain. Saatnya Ibu berkenalan ya dengan kalian melalui absensi. Boleh, Bu. Oke, kita mulai absensinya ya. Rika Listia, Hadir. Rizkia Nurilahi, Hadir, Bu. Lia Aprilia, Hadir. M. Solehudin, Hadir. M. Rizky, Hadir. Joni Abdul Aziz, Hadir, Bu. Titania Suhendra. Hadir. Siapa lagi ya ini yang belum absen? Saya, Bu. Meli. Oh, Meliana ya? Iya. Oh, mohon maaf, gak kelihatan di mata Ibu nih. Iya. Ini Lia Aprilia ini kok sudah 3 hari ini nggak ada keterangan ya? Iya, Kemana Bu. dia? Lagi kurang enak badan katanya, Bu. Oh, lagi sakit. Ya Allah, semoga kita doakan. Kita doakan semoga Lia Aprilia sehat selalu, bisa kembali kumpul Amin, dan bisa amin, melakukan proses amin, pembelajaran amin, seperti kita. amin. Amin, amin, amin. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengikuti konseling format klasikal. Apa sih konseling format klasikal itu? Gak tahu, Bu. Nah, sebelumnya sudah pernah belum melakukan bimbingan konseling? Belum. Pernah. Belum. Nah, kayaknya di sebagian besar sudah pernah melakukan bimbingan konseling ya. Jadi, Iya, Bu. Ibu ingatkan kembali nih, apa sih bimbingan konseling itu? Dan apa sih konseling format klasikal? Apa saja di dalamnya? Proses konseling tersebut. Jadi, bimbingan dan konseling adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan konselor atau guru BK dengan cara tatap muka, baik secara individu maupun dengan beberapa orang dengan memberikan bantuan sesuai arahan, bantuan arahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tahapan konselingnya juga harus diperhatikan, asas-asasnya juga seperti asas kekinian, kerahasiaan, kedinamisan, dan lain-lain. Layanan apa juga sih yang tepat untuk digunakan, dan jika permasalahan klien atau peserta didik yang perlu penanganan lebih lanjut,
masalah tersebut akan diserahkan kepada ahli di bidangnya. Nah, untuk konseling format klasikal itu sendiri, Ibu jelasin sedikit ya. Baik, Bu. Pelaksanaan konseling format klasikal itu sendiri adalah pelaksanaan berbagai jenis layanan konseling yang dimungkinkan untuk melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas dan dalam satu waktu secara bersamaan. Oh, begitu. Iya. Nah, layanan yang dapat digunakan dalam konseling format klasikal itu sendiri ada beberapa nih, salah tiganya. Ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penguasaan konten. Itu apa ya, Bu ya? Nah, dari salah satu layanan konseling format klasikal tersebut, ada nih yang namanya layanan orientasi. Sebelumnya, kalian sudah pada tahu belum? Apa aja sih layanan orientasi itu? Belum, Bu. Coba, Rika, tahu nggak apa itu layanan orientasi? Apa ya, Bu? Nggak tahu, Bu, saya, Bu. Oke, jadi gini. Layanan orientasi itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dikoordinir guru BK atau konselor dengan tujuan membantu, mengorientasikan, mengarahkan, membantu, dan mengadaptasikan dan yang pihak lain selain peserta didik yang dapat memberikan pengaruh besar terutama orang tua peserta didik itu sendiri yang dapat memberikan pengaruh besar dari situasi lama ke situasi baru. Selanjutnya nih, apa aja sih tujuan pemberian layanan orientasi itu tersebut? Yang tahu nggak? Oh, biar kenal ya, Bu ya? Nah, yo, satu lagi, apa lagi nih? Yang lain? Biar tahu lingkungan baru ya, Bu. Nah, pintar. Nah, jadi semuanya bener nih. Ibu simpulkan ya. Jadi, tujuan umum layanan orientasi itu adalah membantu individu agar dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan yang baru tersebut, memberikan kemudahan penyesuaian diri pada siswa, pola kehidupan sosial, dan memberikan penyesuaian kehidupan belajar serta kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa tersebut. Oh, baik, Bu. Oke, setelah kalian mengetahui apa itu bimbingan dan konseling, konseling format klasikal, layanan apa saja yang dapat digunakan dalam konseling format klasikal itu sendiri, serta tujuan layanan orientasi tersebut, maka kita masuk pada materi yang akan kita bahas nih. Baik, Bu. Sebelumnya, kalian sudah siap melakukan pembelajaran? Iya, Bu. Oke, kalau sudah siap, mari kita semangat. Kita fokus pada materi yang akan saya sampaikan melalui PowerPoint dan ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Absensinya Ibu taruh dulu ya. Baik, Bu. Maaf. Baterainya sepertinya habis. Oke, kita lanjutkan kembali untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas ya. Sebelumnya kita akan mempelajari pembelajaran hari ini melalui media, yaitu media PowerPoint dan juga media laptop gitu ya. Oke. Manual iklan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bimbingan karir ya. Ya. Oke, bimbingan karir itu secara umum, bimbingan karir diartikan sebagai bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupan. Bantuan tersebut mencakup perencanaan dan karir, pengambilan keputusan dan penyesuaian pekerjaan yang akan diminati, pengembangan keterampilan mengatasi masalah, informasi karir dan pemahaman diri, pemahaman sikap yang positif terhadap semua jenis pekerjaan, serta mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Selanjutnya, peran dan tugas konselor itu gak hanya
sekedar membimbing siswa dalam menentukan pilihan-pilihan karirnya, tapi dituntut pula untuk membimbing siswa agar dapat memahami diri dan lingkungannya dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir dalam kehidupan masa yang akan datang. Masa depan harus direncanakan dan disongsong, bukan ditunggu. Ingat, masa depan itu harus direncanakan. Kita merencanakan apa? Kita merencanakan ke depannya. Saya mau menjadi seorang TNI. Saya mau menjadi seorang dokter. Saya ingin menjadi seorang PNS. Apa saja sih tahapan yang akan diperlukan dalam tahap keinginan pekerjaan itu? Oke, dalam pekerjaan itu kita pasti memiliki keinginan terbesar, pencapaian terbesar dalam hidup kita. Makanya, dari saat ini, kalian itu harus memikirkan, apa sih yang akan saya kerjakan, apa sih yang saya inginkan ke depannya, agar ke depannya saya tidak menjadi pengangguran yang menyusahkan banyak orang, yang bisa membuat diri dia menjadi terjerumus ke hal-hal yang negatif. Itu tidak baik ya teman-teman sekalian. Ya, Bu. Nah, persiapan untuk menyongsong masa depan dilakukan melalui prosedur-prosedur tertentu, baik melalui pendidikan informal, formal, maupun non-formal. Melalui pendidikan di sekolah ini, siswa dibekali berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap-sikap tertentu. Bekal yang akan diperoleh siswa di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja. Oke, slide selanjutnya. Tujuan dari sasaran bimbingan karir di SMA atau di sekolah antara lain agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja, meliputi pemahaman tentang informasi berbagai persyaratan, penerimaan dalam dunia kerja, isi serta sifat suatu lapangan pekerjaan itu sendiri, situasi pekerjaan termasuk dalam aspek sosial, fisik, administrasi, masa depan suatu pekerjaan itu dan organisasinya, serta gaya hidup dalam suatu jabatan yang akan berpengaruh pada dirinya sendiri. Yang ketiga, agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja, serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri atau faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, di saat kalian ingin setelah sekolah, Anda ingin teman-teman mau kerja, pertama, kalian nggak boleh melihat berapa sih gajinya, berapa sih tunjangannya, atau kapan sih liburnya, atau nanti di sana saya punya teman nggak ya, jangan punya pemikiran seperti itu. Setiap yang namanya pekerjaan itu kita harus memiliki inisiatif, kita harus bersosialisasi, kita harus bertanya, ibu, bapak, ada yang bisa saya bantu? Ibu, bapak, saya bisa bantu apa? Seperti itu. Inisiatif kita seperti itu kurang lebihnya tuh bisa memberikan kesan positif untuk diri kita sendiri kepada orang yang sedang bekerja. Tapi di saat kalian dalam proses pencarian kerja seperti yang tadi saya sebutkan, tidak mengenal berapa penghasilan yang didapat, liburnya kapan, nanti saya gimana, jangan berpikir seperti itu. Jika sekalian menjalaninya sesuai dengan ikhlas, dengan sabar, insya Allah pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Oke, tujuan selanjutnya agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan bersedia dalam dunia kerja. Jadi kalian jika sudah diterima suatu perusahaan, kalian itu dengan siap apapun jabatan yang akan kalian minta. Karena ingat, dalam proses pembelajaran dunia kerja itu tidak melihat dari latar belakang Anda. Mungkin ada beberapa yang
sudah melihat latar belakang. Cuman karena kita masih baru beranjak ke dunia pekerjaan, kita harus menyesuaikan diri dengan lowongan yang kita cari. Selanjutnya, agar siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan sebagainya. Jadi keterampilan dasar kita itu adalah komunikasi. Kita kalau seandainya menjadi anak baru dalam suatu perusahaan, lebih baik kita yang bertanya seperti, "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Seperti tadi saya sebutkan, "Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, apa yang perlu saya kerjakan?" Inisiatif ya, Bu. Nah, lebih tepatnya inisiatif dan komunikasi. Untuk kita itu sebagai anak muda, kita harus menghormati yang lebih tua. Isi Pak, isi Bu. Kalau kita pemalu gimana, Bu? Kalau kita pemalu, lebih baiknya kita jangan di dunia yang baru kita masuki, baru pembelajaran kita masuki, bukan keseharian, kita keluarkan komunikasi kita, maksudnya tuh biar kita nggak terlalu malu, seenggaknya kita mengekspresikan wajah seperti senyum, seperti tidak cemberut. Oh, baik, Bu. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat dari BK Karir itu sendiri? Yang pertama, membantu seseorang dalam mengenali minat, keterampilan, dan kemampuannya melalui tes potensi karir. Jadi, kita itu, apa sih minat kita, apa sih keterampilan yang kita miliki, dan apa saja kemampuan yang kita miliki juga. Peran konselor dan guru BK itu adalah kita mengembangkan potensi, minat, dan keterampilan si peserta didik yang tidak terlihat oleh kasat mata, yang mungkin sebelumnya tidak pernah terlihat. Sekarang waktunya konselor dan guru BK menggali potensi, menggali keterampilan, dan menggali minat apa yang sedang dimiliki agar tersalurnya pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilannya. Selanjutnya, memperluas wawasan seseorang dengan mengetahui pilihan-pilihan karir yang beragam. Pilihan karir itu bukan hanya seperti orang-orang kebanyakan yang sering kita dengarkan, kayak PNS. Kan masih banyak juga di bawah PNS itu seperti pekerjaan PPNPN. PPNPN itu kan juga suatu pekerjaan di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, itu tentang pegawai kontrak, tapi kita masih memiliki hak dan kewajiban yang kurang lebihnya sama seperti karyawan yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Kalau di instansi pemerintah, namanya PPNPN atau P3K, itu setaranya sama dengan PNS atau setara dengan pegawai negeri sipil atau sekarang ASN. Seperti hari liburnya sama, jam kerjanya sama, dan kalau untuk penggajian itu sendiri pun juga hitungannya mengikuti UMP, upah minimum provinsi. Tidak mengikuti seperti PNS yang gaji dan tunjangannya sudah besar, tapi PPNPN dan P3K itu memiliki gaji yang tidak, intinya yang tidak sama. Selanjutnya, memberikan pengetahuan tentang berbagai bidang karir, disiplin, kursus untuk dipelajari dalam berbagai tingkatan. Jadi, jika seorang siswa senang untuk menjahit, pasti impian terbesarnya itu menjadi desainer, menjadi perancang busana. Ada beberapa kursus jahit yang sekiranya bisa ia salurkan kemampuan dan minatnya itu, bisa juga mengikuti pelatihan yang sudah diselenggarakan dari pemerintah. Kalau tidak salah, waktu itu saya sedikit berbagi pengalaman. Saya sempat ingin mengikuti pelatihan yang ada yang diberikan dari pemerintah. Cuma saya terbentur dengan
bukan banyaknya, jarak waktu dan jarak tempuhnya dari kediaman saya ke tempat tersebut. Di sana itu tersedia seperti kayak misalnya kita mempunyai kompetensi atau minat untuk menjahit. Di sana ada kursus seperti menjahit. Terus kita sebelumnya minat sebagai montir, atau kita ya kurang lebih tuh kayak memperbaiki alat-alat kendaraan itu bisa ada keterampilan di sana. Kita juga bisa di sana juga kurang lebihnya bisa ada yang kayak senang untuk menghias wajah seperti makeup artist yang semua itu bisa disalurkan juga mengikuti kursus-kursus di sana. Baik, Bu. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai gaji, deskripsi pekerjaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan profesional di berbagai bidang karir. Jadi, mengenai gaji, untuk gaji sekarang UMP Jakarta maupun UMP Jakarta kurang lebih 4,2 juta yang saya tahu. Untuk besar. Iya, makanya saat ini kalian harus menggali minat, potensi, atau rekanan yang kalian punya. Kalian harus mencari tahu informasi-informasinya. Ada lowongan kah di sana, keperluannya di sana itu gajinya berapa, di sana itu ada kesempatan bekerjanya di bidang apa, atau bergeraknya di bidang apa. Maaf, kita loading dulu ya. Nah, terdapat 4 kegiatan bimbingan karir, yaitu pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dikembangkan, pemantapan pengembangan diri untuk pengambilan keputusan pemilihan karir sesuai dengan potensi yang dimilikinya, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja, dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidup. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Jadi, apapun pekerjaan setelah kalian lulus dari sini, mau itu sebagai cleaning service, mau itu sebagai administrator, mau itu sebagai petugas tol kah, atau petugas kesehatan kah, apapun semua profesi atau pekerjaan yang akan kalian pilih, itu adalah pilihan terbaik untuk kedepannya. Kalian harus yakin dan percaya diri bahwa kedepannya kalian akan setara dengan orang-orang yang profesional di sana. Kalian juga harus yakin dan percaya diri bahwa kalian beruntung memiliki atau masuk ke dalam dunia pekerjaan tersebut. Ya, Bu. Kalian juga harus yakin dan percaya diri jika suatu saat kalian sedang melamar di perusahaan atau suatu instansi, kalian harus yakin dan percaya diri kalau kalian bisa masuk di dalamnya, jadi bagian suatu perusahaan tersebut. Dan sedikit pengalaman untuk bagi saya yang sudah bekerja beberapa pekerjaan yang sudah saya pernah lakukan, salah satunya itu mengikuti atau saya pernah melihat informasi kayak job desk atau informasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di online. Kalian jangan terpengaruh, kalian harus dengan teliti pekerjaan apa yang tercantum di situ. Misalnya PT Suita Agrafa Sejahtera. PT tersebut adalah PT outsourcing, di mana outsourcing cleaning service, outsourcing sebagai kayak pembersih kaca bangunan tinggi, terus juga dia itu sebagai outsourcing yang sudah terdaftar di Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Kalau kalian
sudah pernah, kalau kalian sudah pernah mencari pekerjaan atau searching atau pernah melihat kayak di Google, uh, contohnya kayak pekerjaan sebagai administrasi di PT ini, pekerjaan di administrasi seperti ini, itu kalian harus dilihat dulu dari PT-nya. Kalian harus searching di Google yang saat ini sudah medianya itu sudah banyak ya, bisa media sosial maupun media yang lainnya. Kalian harus lihat apakah PT atau perusahaan yang kalian cari itu sesuai sudah terdaftar di Kemenaker atau belum. Kalau belum, jangan sekali-kali kalian untuk kayak mencoba ke sana, takutnya seperti pengalaman saya pernah datang ke perusahaan di salah satu daerah Tebet. Itu saya datang ke sana membawa lamaran dengan PD-nya saya akan melamar sebagai administrator, tapi di sana saya dimintakan uang, sejumlah uangnya saat itu memang bagi saya itu besar sekali karena saat itu saya belum bekerja. Saya ditanya, apakah kamu punya uang sekian untuk bekerja di sini? Kamu harus mempunyai seperti kayak sedikit berbagi pengalaman lagi. Saya sebelumnya sudah pernah bekerja di salah satu operator telepon di bisa dibilang bergerak di kayak jualan pulsa gitu. Lebih simpelnya seperti itu. Saya di sana kurang lebih bekerja selama 1,5 tahun. Di sana saya bekerja sebagai dua shift, pagi dari jam 6 sampai jam 2, terus siangnya menuju malam, dari siang jam 2 sampai jam 11 malam. Dan tiap pagi seperti itu. Saya libur setiap seminggu sekali dan itu nggak tentu waktunya. Untuk gajinya itu sendiri saya pernah gaji per hari 30.000 sampai 40.000 saya pernah. Itu kalau seandainya saya tidak masuk, otomatis dipotong gajinya. Dan kalau seandainya saya lembur pun itu tidak ada insentifnya. Tapi selepas dari situ saya menghargai semua jerih payah saya bangga dengan pekerjaan yang pernah saya miliki. Saya bangga juga pernah menjadi salah satu bagian di salah satu perusahaan, bisa disebutnya bergerak di konter pulsa atau jualan pulsa tersebut lah. Selanjutnya saya juga pernah bekerja menjadi marketing kartu kredit di salah satu bank swasta Australia, itu di daerah Jakarta HI di Hotel Indonesia. Saya bekerja di sana pun juga seperti itu. Yang namanya marketing selalu dituntut untuk achieve. Yang namanya marketing harus mempunyai target. Di saat saya tidak selama 6 bulan, kalau nggak salah saya 6 bulan menjelang setahun, saya tidak achieve. Saya memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan itu karena bagi saya harus memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang. Saya nggak mau kalau suatu saat nanti saya nggak punya pengalaman kerja sama sekali. Itu yang ada di prinsip saya. Dan sampai saat ini pun saya pernah bekerja juga sekitar 7 sampai 6 tahun yang lalu, waktu saya awal merintis pekerjaan saya saat ini, saya bekerja sebagai salah satu cleaning service di PT outsourcing yang bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Di sana saya juga pernah bekerja selama kurang lebihnya sampai saat ini saya bekerja di perusahaan di instansi tersebut kurang lebih 7 tahunan, 7 sampai 8 tahunan. Saya tidak langsung menjadi saya yang seperti ini karena saya memiliki proses pekerjaan itu dari nol, bisa dikatakan. Yang gajinya hitungan per hari juga,
yang hitungannya kalau nggak masuk juga dipotong, yang hitungannya juga kita kerja juga selalu dituntut untuk bersih, untuk rapih, untuk resik, dan untuk orang lain pun juga enak dilihatnya. Dan saya tidak memikirkan, pastilah semua orang itu pasti memikirkan gajinya, tapi bagi saya pengalaman itu nomor satu, karena pengalaman itu tidak bisa dicari dimanapun. Tapi kalau gajian, uang itu bisa dicari, kita bisa jualan ini, bisa jualan itu, tapi pengalaman kita tidak pernah bisa dapatkan sebelum kita melakukan proses tersebut. Jadi untuk seperti untuk bimbingan karir ini, saya sarankan dan saya berikan pengalaman seperti ini bukan semata-mata saya untuk pamer karena pekerjaan saya saat ini, karena saya di sini juga untuk berbagi cerita. Oh iya, sebelumnya saya lupa. Saat ini saya bekerja sebagai pramubakti di salah satu instansi pemerintahan. Saya saat ini juga kerja sambil kuliah. Jadi sambil saya bekerja, satunya saya kuliah, saya hitungannya kerja sebagai pramubakti, yaitu pramubakti itu kan kurang lebihnya seperti OB atau sebagai cleaning service. Jadi saya pertama udah dua kali jadi ganti PT outsourcing. Alhamdulillahnya saya masih diperpanjang sampai saat ini, dan alhamdulillahnya lagi saya sekarang sudah tidak gajian per hari yang hitungannya dipotong sehari nggak masuk itu dipotong. Alhamdulillah saya sudah melewati proses itu, yang saya juga harapkan kepada teman-teman sekalian, semoga apapun itu pekerjaan, jangan malu. Kalian nggak usah malu karena latar belakang pendidikan kalian nggak perlu malu pekerjaan kalian seperti apa. Yang paling terpenting, kalian harus percaya diri, kalian harus yakin bahwa tidak selamanya kalian seperti ini. Kalian bisa bekerja seperti ini, sudah syukur alhamdulillah. Di luar sana banyak sekali orang yang berebut, orang yang menginginkan pekerjaan, apapun pekerjaan itu, yang penting halal dan tidak merepotkan orang lain. Jadi sepertinya saat ini untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Nggak ada, Bu. Iya. Sebelumnya nih, sebelum kita mengakhiri ice breaking kita mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yuk, diri yuk. Yo. Yuk, kita berdiri semua. BPP-nya dong, gitu tuh. Saya akan mengajak kalian untuk ice breaking atau pendinginan agar kita makin semangat, agar kita selalu tidak ngantuk sih intinya. Bisa, San? Yuk, kita diri semua yuk. Ayo. Ice breakingnya apain, Bu? Ayo, kalian berdiri dulu. Ayo, diri dulu. Nah, jadi saya ini punya permainan sedikit. Jadi, kalian pasti sudah tahu kan nyanyian topi saya bundar. Tahu, Bu, tahu. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan badan saya. Salah. Mohon maaf. Apa-apa untuk ngatain diri sendiri itu nggak masalah, selagi kita yang terima. Jadi ini, topi saya bundar topi saya. Topi itu, topi yang kita akan nyanyikan. Topi yang akan kita nyanyikan itu kita ganti liriknya jadi saya bundar
saya, kalau tidak Bunda, bukan saya. Oh, topinya diganti dulu ya, Bu. Ya, tuh. Yuk, sekalian. Ade. Belum. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu ya, biar semangat. Ya. Yuk, sekarang kita mulai. Oke. Belum ya, kita awali dulu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Yo, kita belajar sekali ya. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan saya. Ayo, kita sekali lagi. Ayo, kita sama-sama yo. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan saya. Ayo, sekarang yang cepat. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan saya. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Bu. Silakan duduk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, sekarang setelah semuanya sudah dilakukan, yuk kita semua ucapkan Alhamdulillah. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu dilancarkan setiap pembelajarannya dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Baik, Bu. Nah, jadi hari ini sudah selesai pembelajaran yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kalimat dan sikap Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan seluas-luasnya. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ketemu saya dan bisa ngobrol langsung kepada saya juga, tidak masalah. Baik, Bu. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih. Sehat semua kalian. Sehat, Bu.